Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di SKPM IPB Podcast. Saya Elsa Destriapani sebagai host, dan hari ini di hadapan teman-teman ada yang berbeda nih dari sebelum-sebelumnya. Hari ini di atas meja nih ada produk-produk dari PT Gondowangi. Emang siapa yang ada di hadapan kita ya? Kira-kira siapa bintang tamu kita hari ini? Mas Febri Santoso. Assalamualaikum Mas Febri. Waalaikumsalam Mbak Elsa. Apa kabar? Baik, Mbak Elsa apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sampai jam berapa di Bogor, Mas Febri? Sampai di Bogor itu sebelum Jumatan ya, sebelum Jumatan, terus after Jumatan saya mampir ke sini loh. Oke. Spesial. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang di SKPM IPB Podcast. Luar biasa. Oke. Teman-teman, Mas Febri ini merupakan alumni SKPM angkatan 48. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan Mas Febri ini terkait dengan bagaimana aktivitasnya di PT Gondowangi, karena Mas Febri ini merupakan staf dari PT Gondowangi. Untuk lebih jauhnya kita tanya langsung nih ke orangnya. Gimana Mas Febri, PT Gondowangi itu seperti apa? Oke, ya sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak Iya. Elsa, saya Febri Santoso dari Corporate Communication PT Gondowangi gitu. Saya sedikit sharing ya PT Gondowangi itu apa. Jadi PT Gondowangi itu salah satu perusahaan FMCG ya, yang bergerak di personal care, skin care, hair care, dan kosmetik Mbak gitu. Untuk teman-teman brandnya itu pasti nggak asing ya dengan Natur gitu. Itu salah satu brand dari PT Gondowangi. Nggak cuma Natur aja Mbak, kita ada Azalea, SG, Mizu, Natur Skincare gitu. Kita baru akuisisi loh. Tahun ini kita baru akuisisi brand baru Mizu Kosmetik Mbak gitu. Iya, yang sangat terkenal Natur ya. Iya, mungkin teman-teman di sini pasti taunya Naturnya, taunya Naturnya Iya, gitu. taunya Makanya Naturnya iya aja. kami saya kesini ingin ya sharing gitu ya, Iya. memperkenalkan Gondowangi nggak cuma Natur aja loh Mbak Banyak gitu, variannya. banyak ya gitu. Oke. Nah, kantor kami ada di Pemuda Rawamangun, daerah Jakarta Timur Mbak. Kalau untuk pabrik kami itu ada di Jababeka Cikarang gitu, seperti itu. Saya boleh sedikit cerita ya. Iya. Jadi PT Gondowangi ini eh, DNA-nya itu memproduksi memang bahan-bahan alami Mbak gitu. Jadi itu DNA dari PT Gondowangi. Dengan slogannya itu Back to Nature, alami lebih baik gitu. Karena Oke. brand-brand kami itu mayoritas bahan bakunya itu dari bahan-bahan alami gitu. Nah, ini mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kenapa mengundang PT Gondowangi gitu ya. Nah, sebagai informasi teman-teman, jadi PT Gondowangi ini merupakan mitra kerjasama Departemen SKPM teman-teman. Jadi bentuk kerjasamanya seperti apa nih Mas Febri? Oke, bentuk kerjasamanya seperti apa? Sebenarnya kami antara Gondowangi dengan KPM IPB itu sudah 1 tahun loh Mbak kerjasama gitu. Jadi sudah berjalan 1 tahun, kita tanda tangan MOU tahun 2021 ya gitu. Nah bentuk kerjasamanya seperti apa? Kita mencangkup 3 poin penting, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Itu ada pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Untuk pendidikan sendiri itu seperti contohnya magang, kemudian seminar, kemudian dosen tamu, pelatihan itu. Nah untuk penelitiannya mungkin nih teman-teman KPM di sini yang ingin penelitian di kami ataupun Bapak Ibu dosen KPM ingin penelitian di kami, itu kami sangat open Mbak. Mungkin penelitian terkait citra perusahaan atau terkait digital communication gitu, atau terkait mungkin CSR kami gitu, seperti itu. Kami sangat open Mbak. Yang terakhir itu terkait pengembangan masyarakat. Nah, kami kan ada kegiatan society ya, atau mungkin teman-teman KPM di sini bilangnya CSR ya gitu. Iya. Nah, kami juga mengajak ayo kita kolaborasi bersama gitu ya untuk melaksanakan CSR gitu, seperti itu. Itu sih, Mbak. Banyak juga ya kegiatannya. Iya, banyak. Tentunya Yang bisa di mix gitu iya, antara KPM dengan Gondowangi. iya. Sangat banyak ya, artinya banyak kegiatan atau activity yang bisa kita kolaborasikan gitu. Tentunya kita nggak mencakup 3 poin tadi gitu, tapi kalau misalkan di sini teman-teman SKPM ya
ingin mengadakan suatu kegiatan dan ingin kami support, ya silahkan mengajukan ke kami karena itu bagian daripada tanggung jawab atau implementasi dari kerjasama antara Gondowangi dengan KPM IPB. Ayo buruan gitu. Kalau teman-teman di sini nih Mbak, teman-teman Iya. yang ingin kegiatannya disupport oleh Gondowangi, wah kami sangat senang sekali Pak. Tadi Mas Febri sendiri menjelaskan salah satunya adalah magang ya. Nah, untuk syarat magang sendiri seperti apa Mas Iya. di PT Gondowangi? Syarat magang di kami sendiri pertama ya, khusus untuk mahasiswa tingkat akhir ataupun mahasiswa yang benar-benar fresh graduate gitu. Nah, yang kedua itu di magang kami itu jangka waktunya itu 3 bulan, Mbak, gitu. Dari departemen apapun gitu. Nah, kalau saya kan kami kan Gondowangi ya kerjasama dengan IPB gitu ya. Di dalam poinnya kan ada magang ya. Dalam poinnya ada magang. Nah, kami mengajak teman-teman KPM IPB nih untuk bisa join gitu. Untuk IPK sih kita nggak mempengaruhi ya. Yang maksimal ya Mbak itu di umur 21 tahun gitu. Maksimal untuk magang ya gitu. 21. Iya. IPK tidak ada minimal IPK. Tidak ada minimal IPK untuk teman-teman magang gitu. Jadi ayo buruan Melsa. Oke. Ajak. Selain sistem magang, tadi ada spill dong Mas, ada lowongan kerja gitu untuk fresh graduate. Nah, kalau tadi magang ya, kita bicara ini sekarang untuk fresh graduate ya. Jadi teman-teman KPM yang kemarin kalau nggak salah baru wisuda ya. Baru wisuda, kemudian yang ingin berkarir di kami atau sedang mencari pekerjaan, boleh ayo join di kami gitu. Untuk saat ini kami memang lagi buka untuk bagian marketing Mbak gitu. Syaratnya simple gitu ya. Kita kampus-kampus yang sudah kerjasama dengan kita itu pasti selalu diutamakan gitu ya. Karena kan itu bagian daripada MOU gitu. Ada bagian marketing, kemudian mungkin teman-teman di sini yang minat di bagian business and development gitu, itu kita open juga gitu, seperti itu. Kalau teman-teman yang membutuhkan atau yang suka tantangan ya gitu, atau yang suka jalan-jalan, itu kami juga ada di departemen sales Mbak gitu. Syaratnya gampang kok. Syaratnya ya yang pasti udah lulus Mbak. Kalau ini udah pasti udah lulus ya. Harus sudah lulus. Udah lulus, kemudian minimal SKL lah ya. Iya, boleh minimal SKL gitu. Kemudian umur maksimal itu di 25 gitu. Maksimal itu di 25. Kemudian komunikasi ya memiliki kemampuan komunikasi gitu, seperti itu. Itu sih kunci atau syarat-syarat yang penting ya buat kami. Untuk sistem kerjanya seperti apa Mas di PT Gondowangi? Ya, untuk sistem kerjanya di sini kami full offline, full online atau seperti apa? Menarik nih, untuk saat ini kami full offline gitu. Iya, jadi Senin sampai Jumat full kita offline gitu ya, karena tapi kita melihat juga kondisi masih tetap ya, prokes tetap gitu. Kita juga menyesuaikan gitu. Kenapa kami offline? Karena kan kami bergerak di bidang personal care ya, kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi memang dibolehkan untuk 100% gitu, seperti itu. Nah, just info Mbak Elsa gitu ya, untuk teman-teman yang ingin bergabung di kami, karyawan dari PT Gondowangi ini rata-rata masih anak muda loh. Anak milenial. Milenial. Jadi nanti bakal banyak diskusi ya ketika sudah join, itu pasti banyak diskusi dengan teman-teman yang milenial gitu. Jadi ya sangat cocok lah buat fresh graduate yang lamar di kami gitu. Oke teman-teman, silakan yang berminat segera daftar nih ke Kak Febri ya. Mumpung masih open. Instagramnya atau alamatnya Mas? Oke, jadi silakan teman-teman bisa cek di media sosial kami gitu, ada di Instagram @pt_gondowangi. Kemudian teman-teman silahkan kepo-kepo juga di LinkedIn kami Mbak gitu, di PT Gondowangi. Di situ banyak informasi seputar magang, seputar lowongan pekerjaan, dan seputar activity dari Gondowangi itu sendiri gitu. Tadi Mas terkait sistem kerja ya, masuknya seperti apa, keluar gitu, apa sama aja dengan perusahaan-perusahaan lain atau seperti apa Mas? Ada bedanya nggak? Kurang lebih hampir sama ya Mbak. Mungkin yang sedikit membedakan itu terkait
value ya. Jadi setiap company itu pasti memiliki value gitu. Kalau untuk aturan SOP itu hampir semuanya sama gitu ya. Kalau di kami sedikit saya sharing gitu ya terkait value-value yang ada di Gondowangi gitu ya. Gondowangi kan memiliki value integritas, menjadi yang terbaik, orientasi pada pelanggan dan kerjasama gitu. Nah, itu yang memang value-value yang harus tanamkan oleh karyawan Gondowangi. Tapi ada budaya kerja yang memang kita kental gitu di Gondowangi itu kayak ya kerjasama gitu, kekeluargaan, kemudian budaya terkait kepekaan terhadap sekitar atau lingkungan kerja gitu, seperti itu sih Mbak gitu. Karena ya ini efek dari ya teman-teman milenial yang join gitu. Biasanya kan teman-teman milenial itu kerjasamanya itu atau keluarganya itu erat banget tuh Mbak gitu. Oh iya, bisa dipastikan gitu ya Mas ya? Ya. Ya. Biasanya seperti itu gitu Mbak itu. Dan ya kita menjunjung tinggi ya apa ya, kalau misalkan biasanya kan yang sekarang kan milenial ya kreativitasnya kan tinggi gitu. Nah, kita selalu support gitu kreativitas tanpa membatasi kreativitas dari karyawan sendiri gitu. Oke. Tadi Mas Febri bagian dari corporate communication. Yeah. Nah, menurut Mas Febri sendiri ilmu dari KPM tuh gimana kaitannya dengan yang Mas Febri kerjakan sekarang? Ya, ini menarik banget ya. Teman-teman KPM di sini, teman-teman harus bangga loh masuk departemen KPM, karena dimanapun teman-teman berada ketika teman-teman bekerja gitu ya, itu ilmunya kepake banget Mbak, apalagi dari segi komunikasi gitu ya. Itu komunikasi bisnis, dasar-dasar komunikasi, kemudian komunikasi kelompok, kemudian komunikasi organisasi, itu sangat kepake banget Pak. Terus terang kayak seperti saya ya yang selalu bertemu dengan orang gitu, itu wah emang kepake banget Pak ilmunya. Jadi teman-teman harus pahami tuh dasar-dasar komunikasi gitu. Harus belajar loh Mbak. Nggak boleh alfa. Nggak boleh alfa. Gitu. Gitu ya. Jadi sangat relate ya antara keilmuan di SKPM dengan tadi pekerjaan Mas Febri sekarang. Iya, sangat relate ya gitu. Karena memang ya kalau di dalam dunia kerja itu ya komunikasi emang paling penting ya. Itu memang wajib hukumnya untuk belajar komunikasi, negosiasi gitu, seperti itu sih Mbak gitu. Itu ada dalam mata kuliah yang ada di Departemen SKPM. Oke. Untuk ini Mas, pesan-pesan kira-kira apa yang mau disampaikan kepada adik-adik SKPM gitu ya, yang mau bekerja atau mau magang di PT Gondowangi? Oke, mungkin sedikit pesan ya buat teman-teman. Mungkin untuk sekalian closing statement. Oh, closing statement ya, oke. Jadi pesan saya ya buat teman-teman SKPM yang saat ini masih berkuliah gitu ya. Teman-teman silahkan, ini adalah momentum untuk teman-teman upgrade skill teman-teman gitu. Upgrade skill teman-teman seperti apa? Teman-teman bisa juga ikut, contohnya teman-teman bisa ikut organisasi Mbak. Organisasi, kepanitiaan itu tentunya itu sangat bagus ya buat upgrade skill teman-teman gitu ya. Tidak menutup kemungkinan akademik juga kita harus tuntut lebih bagus juga gitu. Tapi sedikit bocoran informasi gitu ya. Teman-teman yang kuliah pulang dan kuliah rapat kura-kura dan kupu-kupu gitu ya, itu lebih better kuliah rapat gitu, karena di situ soft skill mereka itu biasanya kebentuk loh Mbak. Betul. Gitu. Selain akademik ya, pasti ada bedanya gitu. Itu ya pesan saya gitu Mbak. Mungkin selanjutnya mungkin teman-teman yang ingin magang di kami gitu, silahkan teman-teman bisa kepoin Instagramnya PT Gondowangi, LinkedIn-nya PT Gondowangi. Di situ banyak sekali informasi seputar PT Gondowangi Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Febri yang sudah mampir di podcast SKPM IPB dan sharing, tentunya sharing informasi kepada teman-teman SKPM, dan mudah-mudahan
bentuk kerjasama antara Departemen SKPM dengan PT Gondowangi itu semakin kuat gitu ya. Iya, amin. Terima kasih Mbak Oke, Elsa. sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.